Baik, teman-teman, kita akan mulai materi sesi ke berapa nih ya? Kelima kali ya? Ya, kita masuk ke uji validasi dan rehabilitas instrumen, teman-teman. Jadi, teman-teman yang menggunakan data atau questionnaire ya, jadi kan teman-teman itu membuat daftar pertanyaan berdasarkan dengan indikator. Indikator pertanyaan itu didapat dari teori yang teman-teman gunakan, gitu kan. Jadi misalnya kalau teori di SDM tuh ya, di SDM ada teori kinerja gitu. Mungkin teman-teman menggunakan Creswell kan gitu ya. Eh, Apalagi ya? Hmm, banyak ya, jadi mungkin ini mahasiswa saya tadi belajar dia menggunakan teori tentang kinerja keuangan, dia menggunakan teori budgeting public finance kan gitu. Atau teman-teman yang di operasional dia menggunakan teori dua faktor ya dari Herzberg dan lain-lain gitu kan. Nah, itu dikembangkan dari teori. Kemarin kita sudah belajar ya. Jadi indikator-indikator itu ada dimensi-dimensinya. Dari dimensi-dimensi itu teman-teman nanti bisa cari dari matrik penelitian teman-teman yang kemarin teman-teman sudah pelajarin itu kan udah bikin gitu kan. Itu ada matrik penelitian nanti teman-teman kumpulkan penelitian A, B dan C bicara mengenai kinerja karyawan lah katakan begitu. Dia menggunakan indikator apa? Penelitian ini menggunakan indikator apa seperti itu. Nah, karena pertanyaan itu dibuat atau disiapkan dari indikator gitu kan. Tidak diukur langsung sebagaimana kalau kita menggunakan kayak regresi gitu ya, regresi atau yang gampangnya mencari pengaruh dua buah hubungan tuh kan langsung gitu kan, nggak ada indikatornya kan gitu. Nah, kalau di sini karena dia tidak bisa diukur langsung harus menggunakan indikator, makanya harus dilakukan suatu pengujian. Nah, pengujian pada indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut ini ada dua, yaitu validasi dan rehabilitas. Baik, kita akan mulai ya. Nah, validitas instrumen, sebentar ini udah direkam kan ya? Takut lupa. Udah. Udah. Baik ya. Validitas itu apa? Jadi kalau dikatakan namanya valid, valid itu berarti tepat, alat ukurnya tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Nah, untuk bisa mengetahui bahwasanya instrumen itu valid, maka kita harus coba mengujinya dengan menggunakan sampel dari responden kita. Sebenarnya harus seperti itu, teman-teman. Sebelum teman-teman sebelum teman-teman mengeser kepada seluruh sampel. Jadi katakanlah kalau sampelnya teman-teman 20 sampai 30 responden itu teman-teman coba dulu uji kuesioner yang kita buat, terus kemudian teman-teman hitunglah nilai validasinya gitu kan. Nah, itu yang apa ya? Yang seharusnya begitu, tapi pada kenyataannya banyak yang sekali jalan aja. Ya udahlah aku share di 100, nanti aku ambil 30 dulu untuk uji validasi, kemudian ketika ketahuan mana indikator-indikator atau item-item yang nggak valid, nanti aku keluarin sehingganya ketika kita nanti modelkan itu nggak memakai lagi itu kan gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, contohnya nih, jika kamu ingin mengukur kepuasan pelanggan, maka pertanyaannya harus benar-benar mencerminkan aspek kepuasan. Ya, bukan hal lain seperti loyalitas dan harga. Makanya dari situ tuh kita perlu ukur, perlu uji dengan menggunakan sampel. Apakah eh, apakah responden kita memahami nih gitu, mengerti nih gitu dari pertanyaan yang kita buat itu. Nah, uji validasi itu ada tiga, ada validasi isi atau content validity, ya, yaitu apakah isi kuesioner itu sudah mencakup semua indikator yang seharusnya, gitu. Nah, kalau untuk validasi isi biasanya itu yang menilai adalah para pakar atau para ahli atau dosen pembimbing, dia akan lihat nih, gitu. Kalau misalnya katakanlah motivasi kerja punya 5 indikator, apakah nih semua kuesioner ini sudah mencakup semua indikatornya, gitu. Terus kemudian ada validitas konstruk atau construct validity gitu. Apakah item kuesioner ini sudah sesuai dengan teori yang kita gunakan? Nah, kalau kamu misalnya di keuangan kita menggunakan teori behavioral finance gitu kan. Apakah ini sudah sesuai dengan teori ini gitu. Nah, gitu. Jadi namanya itu validitas konstruk kita lihat dulu. Dan yang terakhir adalah validitas kriteria atau criterion validity.
Nah, apakah seberapa kuat nih instrumen kamu berhubungan dengan kriteria lain yang relevan gitu? Cara mengukur validitas ya, ada dua. Yang pertama dengan menggunakan analisis faktor atau faktor analisis ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya PCA, Principal Component Analysis ya. Itu dia akan mengelompokkan ya pertanyaan apa namanya variabel-variabel atau item-item ke dalam dimensi-dimensi atau dimensi yang sesuai gitu. Itu namanya Principal Component Analysis gitu. Nah, yang sering nih, sering di Unsia lakukan itu adalah dengan menggunakan validitas item. Nah, kalau analisis faktor biasanya itu nanti otomatis kalau teman-teman nanti teman-teman ngolah dengan menggunakan Smart PLS. Sebentar ya, ada grup call. Sebentar ya. Wait, sebentar ya. Hmm. Wait ya. Oke. Jadi kalau di Unsia kalau teman-teman menggunakan regresi linear berganda atau korelasi biasanya dengan menggunakan validitas item. Kalau teman-teman menggunakan Smart PLS ya atau ada teman-teman yang menggunakan variabel intervening ya, analisis jalur itu kan teman-teman nanti akan membreakdown indikatornya masing-masing. Nanti dengan menggunakan software AMOS atau Smart PLS itu nanti dengan otomatis bisa keluar namanya faktor analisis, diskriminan analisis atau faktor apa tadi prinsipal komponen analisisnya nggak bisa itu diskriminan analisisnya atau analisis faktornya keluar di situ gitu. Nah, untuk kali ini saya akan mengajarkan yang kedua yaitu dengan validitas item karena sebagian besar sepertinya ke sini gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sistem apa yang Smart PLS sebenarnya juga boleh pakai ini kok teman-teman gitu. Boleh dibantu dengan menggunakan ini. Tapi sebenarnya dalam Smart PLS atau AMOS sudah automatically sudah keluar namanya nilai-nilai analisis faktor ya. Nah, validitas item atau ini yang menggunakan dia dihitung dari korelasi antar skor setiap butir dengan skor total. Nah, jadi kan nanti kan teman-teman dalam satu variabel tuh kan ada beberapa butir ya, ada beberapa item ya. Nanti dari masing-masing item tersebut akan dikorelasikan dengan skor total. Ya, kalau misalnya katakanlah variabel motivasi punya 10 item pertanyaan, berarti nanti masing-masing item 1, 2, 3 sampai 10 akan dikorelasikan dengan skor total dari 10 tadi. Kalau nilai korelasinya tinggi, maka dikatakan dia valid itemnya. Kalau korelasinya rendah, maka itemnya tidak valid, perlu direvisi atau dihapus. Begitu. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan product moment correlation gitu. Dan ini wajib menggunakan program statistik. Nantinya teman-teman akan menggunakan SPSS. Monggo teman-teman, kemarin kan saya sudah share Drive Google ya. Silakan teman-teman untuk boleh menginstall ini, boleh apa yang teman-teman mau pengen butuhkan ya. Itu ada lengkap di situ, itu adalah harta harta saya yang saya bagi buat teman-teman karena situ banyak sekali software yang mungkin harganya nggak murah gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman pakai, tapi mohon itu eh, tidak resmi ya, bukan software apa namanya orisinal gitu. Sehingga nanti kalau misalnya dijaga-jaga aja, kalau ada apa sidak atau apa kan teman-teman kan karyawan ya banyak ya kan gitu. Takutnya nanti ada sidak software gitu kena gitu. Ya itu dijaga-jaga atau di laptop yang di rumah ya teman-teman gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah reliabilitas instrumen penelitian. Apa sih yang disebut dengan reliabilitas? Reliabilitas itu adalah tingkat konsistensi. Kira-kira nih, konsisten nggak sih hasil pengukuran instrumen kita jika kita gunakan berulang kali di tempat yang berbeda gitu. Misalnya katakanlah kamu udah bikin kuesioner tentang motivasi kerja, kinerja, gitu karyawan gitu kan. Udah bagus, udah valid nih gitu kan. Kamu coba di perusahaan sektor farmasi gitu kan. Kemudian kamu coba lagi di perusahaan sektor manufacturing, katakanlah seperti itu. Kira-kira konsisten nggak? Nah, itu disebut dengan reliabilitas. Kalau nilai reliabilitasnya atau nilai nanti kita pakai menggunakan Cronbach alpha Cronbach yang kita gunakan kan gitu. Dia kalau nilainya di atas 0,7
berarti dia konsisten. Nah, sehingga ketika kamu nanti ketemu nilai, nilai kamu tuh 0,7, kamu bisa melakukan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya bahwa kuesioner kita ini sudah reliable sehingga boleh monggo bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya atau kamu gunakan lagi nanti di next riset kalian. Nah, rumusnya yang pertama kita masuk uji validasi. Uji validasi tadi kan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu valid gitu kan. Nah, kita menggunakan rumus dari korelasi product moment atau person ya. Person itu nama 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 ahlinya, nama yang menemukan rumus tersebut. Tapi biasanya juga disebut product moment. Kenapa product moment? Produk itu adalah kata perkalian, ya. Jadi kalau perkalian produk, ya, kalau dalam matematika ada perkalian produk, ada perkalian silang. Kalau perkalian produk itu akan menemukan suatu titik atau skalar, ya kan disebutnya produk. Kalau perkalian silang akan menemukan suatu vektor baru, begitu. Nah, rumusnya adalah R sama dengan N besar itu adalah jumlah dari responden dikali sigma XY, berarti ada variabel X-nya, variabel independennya. Kita belum masuk regresi ya, tapi udah dikenalkan ya. Ada variabel dependennya Y-nya, dikurangi sigma X, berarti jumlah dari seluruh X, dikali sigma Y, jumlah dari seluruh Y, dibagi dengan akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dikali sigma N. Dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dalam kurung kuadrat. Nah, R itu koefisien korelasi product of moment-nya. X itu bukti pertanyaan yang disebut sebagai bukti pernyataan seperti variabel independen biasanya ya. Atau kalau cuma dua berarti kan istilahnya satu variabel sebab dan variabel akibat gitu kan. Yaitu skor total. Jadi yaitu variabel yang merupakan skor total dari variabel tersebut gitu. Skor total dari seluruh butir dari variabel tersebut dan N adalah jumlah responden. Nah, ini adalah langkah-langkah secara manual ya, teman-teman. Kita tidak akan mengerjakan secara manual. Jadi, ini kita akan mengerjakannya dengan SPSS ya. Jadi, kita menggunakan ini. Ya, sekarang kita coba langkah-langkahnya ini ya. Nah, sekarang. Oke, saya gunakan Word saya aja. Oke. Mohon teman-teman coba di komen apakah sudah melihat Word. Apakah sudah melihat Word, teman-teman? Udah ya, Word ya. Oke, makasih ya. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini saya masuk dalam materi statistik sebenarnya ya. Materi statistik ini pertemuan ke-15 yang ngambil materi eh, dosennya saya. Ini materi statistik saya nanti di 15. Gak usah takut ya dengan rumus-rumus simbol itu adalah memang apa namanya bahasa universal yang mungkin belum biasa kalian lihat. Kayak seperti mungkin kalian eh, belum pernah ke Polandia atau ke Finlandia, kemudian dengar bahasa itu, jatuhnya jadi aneh kan gitu. Nah, sama aja. Kalau udah biasa, ini sebenarnya cuman bahasa biasa gitu. Sama kayak Ono Coroko Doto Sowolo tuh yang orang Jawa itu ya. Ya kan? Kalau kita biasa ngelihatnya jatuhnya jadi nggak serem ya. Padahal biasa aja ini. Wait, saya mau cari validasi nih ya. Ini masih regresi karena dia masuk ke subbab regresi linear berganda. Nah, ini pengujian asumsi. Betul. Saya lagi mau buat buku ya, teman-teman ini. Masih diuji coba bukunya. Nah ya, sebentar. Ntar ini lengkap ada manual sama SPSS-nya.
Oke, ini sekarang kita masuk ya, nih dari uji validasi, kita langsung aja latihan ya. Udah dijelasin kok. Nah, ini apa nih? Contohnya, proses jangan ini deh. Jangan ini. Oke, ini jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Eh, Kita coba nih ya, studi kepuasan pelanggan ya, studi kepuasan pelanggan. Jadi teman-teman yang lagi skripsi nih, kemarin kita udah belajar caranya membuat kuesioner, sekarang saya akan sedikit congkel lagi ya mengenai membuat kuesioner. Jadi ceritanya nih, untuk ini ada, nah ini kan dia menggunakan skala Likert ya, 1 sampai 5 gitu ya. Ada variabel latennya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut teori ini nggak disebutin teorinya ya. Dia ada 3 variabel, tiga tiga indikator indikator kepuasan pelanggan yaitu kepuasan terhadap kualitas produk, terhadap layanan pelanggan dan terhadap harga gitu kan. Kemudian kualitas layanan itu variabel X1-nya ya. Dia di, diukur melalui ini kecepatan layanan, keramahan staf dan kesesuaian layanan. Kualitas produk ini diukur dengan indikator daya tahan produk, keandalan produk, kesesuaian produk dengan spesifikasi. Kemudian ini banyak ya variabelnya. Nah, 3 ya. Variabel X-nya, harga diukur melalui indikator sebagai ini. Oke, oke. Nah, sebentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini contohnya. Saya ambil satu variabel aja dulu ya, contoh kepuasan pelanggan nih. Satu, Y1, Y2, Y3. Ini ya teman-teman ya. Ini sudah dikerjain belum ya di sini? Oh ya. Ya, gini aja deh, aku kerjain ya di sini ya. Ini aja dulu ya teman-teman ya. Nah, saya copy. Nah, saya copy terus kemudian saya akan ke SPSS. SPSS. Saya akan buka SPSS saya. SPSS. Bentar ya, ini lagi masuk ke dalam. Ya, apakah sudah lihat SPSS teman-teman? Udah lihat nggak? Hmm, belum ya? Ini sudah lihat SPSS nggak? Tolong direspon teman-teman. Udah, udah ya? Udah ya SPSS ya? Oke, SPSS ya. Oke. Kemudian kalian sadar aku udah copy ya, aku udah copy. Terus kemudian aku masuk ke klik klik kanan, kemudian paste with variable names gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kan tadi kan gitu ya. Kita cuman untuk kinerja doang ya, yang Y doang ya, satu-satu. Kalau sudah begitu ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke variable view. Jadi balik dulu ya, diulang lagi ya. Ini kan bagi teman-teman yang masih baru belajar SPSS, nih SPSS saya versi 25 ya, kalau nggak salah versi 25 nih ya. Nah, ini tadi teman-teman kita kan sudah copy ya, copy apa namanya tabel tadi ya. Kita copy tabel tadi di Word, kemudian aku buka SPSS, kemudian klik kanan di sini, kemudian klik paste with variable names otomatis. Kenapa? Agar supaya langsung variable name-nya itu masuk ke dalam SPSS. Nah, SPSS ini terdiri dari data view dan juga variable view. Nah, ini. Variable view saya klik, kemudian di sini menjelaskan variabel ini apa saja keterangannya atau kriterianya apa aja. Nih kamu lihat, ini ada type, di sini nama ya. Kamu kan tadi kan Y1, Y2, 3. Type-nya ada numerik, ada ini macam-macam. Kalau teman-teman ingin bentuknya itu tulisan, berarti teman-teman string ya. Kalau teman-teman ingin bentuknya tanggal, berarti teman-teman tinggal date dan seterusnya. Ini coba-coba. Kemudian ada decimal place, ini saya bikin 0 aja teman-teman, jadi biar tidak pakai desimal. Ini juga bisa kita kurangi di sini, ya. Kita kurangi di sini ya. Kita kurangi di sini, kita kurangin sini gitu. Nah, gitu ya. Begitu. Nah, kemudian di sini ada measure. Boleh teman-teman mau pengen bentuk apa, skala atau ordinal atau nominal. Ini sebenarnya tidak ada masalah ya, teman-teman mau diganti atau enggak juga enggak apa-apa. Spesies itu tidak terlalu berpengaruh. Iya, iya, Dedi mau ngomong. Dedi mau ngomong. Sebentar, langsung aja boleh-boleh. Kalau mau ngomong boleh. Udah nggak apa-apa, langsung aja. Kalau mau tanya daripada nanti lupa. Dedi, Maaf, Bu. Serserannya tidak bergerak, Bu. hah? Serserannya tidak bergerak. Ya Bu, tidak bergerak. Saya nggak bergerak. Emang tadi di mana?
SPSS kan? Iya, Bu. Sekarang malah hilang, Bu. Dari dari awal kayak dari awal Kayaknya SPS. masih yang pertama, Bu. Yang paling pertama sekali. Ini kan? Ini. Baru baru kelihatan kan Bu, tadi masih di aplikasi Bu. Oh, Masih yang oh, opening aplikasinya kayaknya, Bu. oh alah. Wis. Sekarang di sini, Anda lihat nggak sekarang SPSS saya? Diulang lagi ya. Lihat buat data view. Ya, data view. Saya klik kanan, kemudian paste with variable name segini ya. Udah lihat. Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah Bu, Nah, sekarang saya ke variable view. Lihat ke kayak gini, udah pindah variable view. sudah Bu. Sudah, Bu. Udah Udah, ya. Bu. Nih, ini kan datanya kan nol di belakang koma ya. Nah, ini sekarang saya jadikan tidak usah pakai desimal, jadi desimalnya nol kan gitu kan. Nah, kemudian tipe ini kan teman-teman bisa nanti bisa disesuaikan. Kalau angka berarti numerik. Kalau mau tulisan berarti string, ya. Kalau mau tanggal berarti date gitu. Oke. Nah, measure ini nggak apa-apa diabaikan saja nggak apa-apa. Kalau pada statistik, pada SPSS nggak ada masalah, ya. Sehingga menjadi ini. Teman-teman udah masuk ke data view. Saya ke data view, kelihatan kan? Data view, data view, udah. Kelihatan, Bu. Oke, sekarang kita mulai ya. Kelihatan Bu. Kita analyze, ya kan? Udah. Kita masuk ke sebentar. Salah, lupa lagi. Satu ya. Yang kita perlu lakukan adalah kita menjumlahkan tiga item ini kita jumlahkan. Caranya gimana? Kita ke transform, kemudian kita ke compute, kita tulis Y total ya. Nah, ketik gitu. Kasih nama Y total, kita masukin ke numeric expression, kemudian kita jumlahkan. Tambah. Teman-teman udah ngeliat ya, saya udah masuk ke numeric compute variable. Udah lihat kan? Ya, Udah, Bu. sudah. Oh, saya oke. Nah, tinggal. Oh. Nah, ini kan udah menjadi Y total. Saya sudah balik lagi ke data view ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Ya, saya hilangkan desimalnya. Tuh, ya kan jadi begini, ya. Nah, sekarang kita lakukan uji validasi. Caranya gimana? Analyze, correlate, bivariate, ya, bivariate. Kemudian teman-teman melakukan satu-satu dulu dengan Y total. Atau langsung aja juga nggak apa-apa. Nah, tuh. Teman-teman klik yang ini, person, ini aja, kemudian ini yang pakai details, ya. Option ini isinya apa saja, ini teman-teman abaikan saja, tidak perlu di apa-apain ya. Kemudian oke. Nah, saya sekarang udah di output. Teman-teman lihat output nggak? Nggak. Belum muncul, Nah, Bu. berarti harus harus Masih. keluar lagi. Nah, nih. Ini sekarang outputnya, teman-teman. Sudah lihat, teman-teman? Udah, Bu. Kelihatan. Sudah Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, oke, sudah ya. Bu. Nah, sudah nih hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang teman-teman lihat adalah nilai signifikansi dua tail, two tail. Ini, ya. Nih. Nah, yang lihat teman-teman lihat adalah yang di kolom total dengan kolom ini. Atau teman-teman bisa lihat di sini, terserah mau yang mana. Total ke sini. Jadi ini Y1 sama total dia bintang dan ini 0. Artinya valid ya. Y1 dengan Y ini ini kan 0. Kalau 0 dia berarti kurang dari ini saya copy aja ya. Saya masukin ke dalam PPT ya. Jadi biasa coret-coret gitu. Saya bisa coret-coret. Sudah lihat ini teman-teman. Dari Sudah PPT Bu. Sudah, Udah, Bu. Bu. eh kok ini lagi? Sebentar, sebentar, wait, wait, wait. Harusnya SPSS aku tuh. Nah, ini. Bentar, ini copy as image. Oke. Sudah lihat correlation di PPT Udah, nggak? Sudah Bu. Bu. Sudah, Udah. Bu. Oh, udah. Udah, Bu. Sudah. Udah ya. Nah, sekarang di sini teorinya ya. Mana mana validasi. Nah,
Nah, teman-teman lihat ini validasi ya teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya tadi nih ya, langkah-langkahnya tadi ya. Teman-teman, ini setelah teman-teman menjumlahkan seluruhnya dengan menggunakan compute apa tadi compute ya kan. Nah, terus teman-teman lakukan analyze. Sorry ini reliabilitas. Nah, nah ini nih. Nah, misalnya ada tiga nih ya jumlah. Kemudian teman-teman bikin penjumlahannya ya kan totalnya. Kemudian teman-teman jalankan dengan klik analyze correlate dengan bivariate. Kemudian teman-teman masukkan semuanya itemnya dan skor totalnya. Kemudian pilih person, total, dan centang ini gitu kan. Nah, dikatakan valid teman-teman jika nilai dari p-value-nya itu kurang dari 5% ya. Nah, kita ngambil 5%, 5% itu adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Artinya, kalau lebih dari 5% berarti sudah lebih dari ketika kesalahan sudah lebih, gitu kan? Berarti yang ditoleransi adalah kurang dari 5%. Ya, berarti kalau kita lihat ini, nah kita lihat nih, ya, Y1 terhadap Y total nilainya berapa nih? 0, ya kan? 0. Kalau 0 berarti dia kurang daripada 5%. Ini saya gimana ya? Wait. Hmm. Nih, saya mau tulis pakai ketik, diketik. Insert. Nih, ini kan, ya kan, 0,000000 lebih kecil daripada 0,05. Maka Y1 valid. Hmm, ya, tuh. Ya, yang ini ya, yang ini, nih, yang ini, yang ini. Oh. Nah, yang Y2 juga 0 sama 0 juga ya. Yang Y3 juga ini. Berarti Y1, Y2, Y3 valid. Begitu. Berarti valid kayak gimana, Bu? Berarti dipertahankan. Boleh kita pakai pertanyaannya itu. Pertanyaannya apa, Bu? Ya, tadi kan di ini sudah ada di soalnya tadi. Mengenai apa tuh tadi? Hmm. Nah, pertanyaan ini. Nah, gitu. Valid. Begitu ya. Hmm. Ada pertanyaan? Ini baru satu soal. Nah, oke. Sekarang kalau sudah ini uji validasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas teman-teman. Nah, kalau dia sudah valid, apakah dia reliable? Nah, kita belum tahu ya. Sudah kembali ke SPSS. Apakah teman-teman sudah lihat SPSS? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. jawab Sudah, aja Bu. ya, biar aku nggak ngeliat chat. Nah, langsung deh ya. Nah, sekarang yang pertama sudah kita lewati nih, uji validasi ya. Berarti valid semua, Y1, Y2, Y3-nya valid ya. Sekarang kita ke uji reliabilitas, caranya gimana? Analyze ya. Kita masuk ke scale ya, teman-teman. Ya, ulang lagi ya, analyze. Kita masuk ke scale, kemudian reliability analysis gitu ya. Dah, kemudian teman-teman lakukan eh, masukin semuanya gitu kan. Ya, terus kemudian teman-teman di sini statistiknya teman-teman klik scale if item deleted sama correlations ya. Nah, kemudian teman-teman continue dan kemudian teman-teman oke. Nah, dah udah di output pasti belum ya. Hmm. Nah, ini teman-teman sudah lihat belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, teman-teman lihat langsung ke sini ya, teman-teman. Pertama, alfa kronbah total ya. Alfa kronbah total untuk tiga item tersebut negatif 0,136. Artinya dia bukan lebih dari 0,7. Ya, 0,7 kan? Dia kurang. Berarti dia tidak reliable dari alfa kronbah totalnya yang kita lihat. Nah, sekarang kalau kita lihat alfa kronbah, nih, alfa if item deleted, ya kan? Nih, ketika item di deleted ini nilainya nih kecil semua di bawah ini double ini nih, di bawah 0,7 semuanya. Artinya
Walaupun Y1, Y2, Y3 itu valid, tapi dia tidak reliable. Paham ya? Nih, ini aku copy, aku masukin ke dalam PPT. PPT-nya mana tadi? Kok ini sih? Ntar ya, nanti kalian tahu jadinya aja ya. Rakin dulu aja. Satu, kok nggak mau ya? Betul. Hmm. Nih, sama ini. Oke, sama ini. Oke. Hmm. Maka teman-teman, kalau teman-teman hanya memiliki sedikit indikator, dia akan lebih ke tidak reliable ya. Ya. Hmm. Nih, sudah lihat PPT? Sudah lihat PPT? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Nah, sekarang aku ulang lagi untuk nilai reliable ya. Nah, reliable. Nah, ini. Ya, tadi kan analyze, scale, reliability analysis, kemudian masukkan semua ke kolom item, kemudian klik kolom bawah, kemudian centang item, scale sama scale if item deleted, kemudian OK. Jika nilainya di atas 0,7 reliable. Jika tidak, berarti tidak reliable, tidak konsisten. Nah, berarti data yang tadi tidak reliable, ya. Nah, ini kan kebetulan soalnya sama nih. Eh, Nah, ini soalnya tadinya kan ini nih ya, 1 Y 2 3. Nah, bisa dipastikan juga biasanya kalau 3 begini, ini nggak reliable juga nih. Nah, tuh. Ini nggak reliable. Gitu ya. Nah, sekarang aku coba jelasin ke kamu untuk data yang reliable. Sudah di Word loh aku. Udah lihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, Sudah, Bu. ke Word ya. Aku ke Word sekarang. Sudah. Aku ambil soal yang banyak ininya. Makanya pelajaran nih bagi teman-teman, kalau bikin indikator tuh kalau bisa lebih dari 5. Karena pas biasanya nggak reliable. Saya ambil contoh soal yang mana ya? Saya ambil kasus aja, soal ya, soal aja deh. Saya ambil soal nih. Saya ambil soal aja. Ambil soal ini nih. Nah, ini nih, soal. Mm-mm. Nih, soal 4 nih, teman-teman ya. Nih, teman-teman manajemen kan rata-rata yang ada yang lain ya. Nih, soal 4 lihat soal 4 kan. Nah, di sini ada variabel produktivitas kerja. Kita satu variabel aja dulu. Produktivitas kerja itu diukur produktivitas kerja itu wait. Nah, produktivitas kerja itu diukur oleh indikator ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10. Duh, 10. Satu variabel 10. Makanya kalau cuma satu mah nggak usah pakai. Kalau cuma satu atau dua ya pasti nggak valid itu. Hmm. Mending aja sekalian nilai apa namanya variabel langsung, bukan variabel tidak langsung itu. Jadi jangan malas untuk mencari indikator. Teman-teman harus coba search lagi. Bahkan teman-teman bisa menambahkan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Oh, ternyata yang terdahulu cuma 5 nih. Saya jadiin 7 apa 8 gitu. Pasti nanti akan lebih aman. Gitu, teman-teman. Nih, ini ada 10 nih, teman-teman ya. Nah, datanya ini, teman-teman. Nih, datanya nih. Nih, saya turunin. Ini datanya nih. Tuh. Datanya, respondennya ada berapa nih? Respondennya ada 100. 100 teman-teman tuh, respondennya 100 tuh. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Kita copy dulu dari sini ke sini ya. Sampai ke bawah. Kita copy dari sini-sini sampai ini habis. Ya, kita copy Ctrl C ya. Kemudian saya stop share. Balik lagi saya ke SPSS teman-teman. Sudah lihat SPSS teman-teman?
Belum, Bu. Belum, Bu. Nge-lag, Bu. Belum, Bu. Ini sudah. Ya sudah ya. Sudah Aku lihat, Bu. aku copy ya. Aku paste ya. Aku paste with paste with variable names. Nah, tuh. Keluar semua kan? 10-nya kan? Kemudian kita rapikan, desimalnya jadikan 0 saja, tanpa desimal ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman kayak terganggu aja saya gitu loh. Nah, udah. Nih, tinggal delete. Jatuh ya. Ini kok nggak mau ya? Oh, ini delete di sini aja. Nah, tuh. Gitu ya. Sudah. Kalau sudah begini, yang kita lakukan uji validasi adalah kita menjumlahkan dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke transform, compute variable. Nih, kita tulis Y total. Y total itu berarti apa? Dijumlahkan seluruhnya ya. Kita jumlahkan semuanya. Klik aja semuanya. Bu, kalau pakai Excel nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Berarti kan nggak usah melakukan compute. Bu, bisa nggak Bu menggunakan Excel untuk validasi? Bisa, tapi reliabilitas nggak bisa ya. Di validitas nggak ada. Kayaknya nggak ada deh setahu saya. Ribet kalau ada pun ya. Karena dia bukan tool statistik ya. Dia hanya alat bantu. Nah, itu. Saya masukin. Teman-teman, apakah sudah lihat lagi hasilnya? Ya totalnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, yaudah ya. Sudah, Tuh nih, Ibu. hasilnya ya total ya. Udah ya. Sudah dari sini ya langkah pertama yang kita lakukan adalah uji validasi. Berarti kita lakukan analyze. Gimana tadi? Analyze, correlate, kemudian bivariate, ya. Kemudian ini Anda masukkan seluruh item, Ctrl O aja. Ya, masuk ke sini, ya. Ini juga sudah tepat kita klik semua, option ini kita abaikan dan sebagainya. Gitu teman-teman lakukan oke. Dah, banyak ya banyak. Ini sudah di output ya? Sudah di output belum? Belum ya? Belum. Belum, Bu. Nih outputnya nih, tuh. Udah lihat output kan? Nih, banyak ya? Iya banyak teman-teman. Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum Nah, sekarang kelihatan. sudah, Bu. Sudah. Korelasi. Iya, correlation ini validasinya. Yang teman-teman lihat adalah pojok kanan, paling pojok. Jadi hubungan antara Y total dengan Y-nya. Yang lainnya abaikan. Karena kita kan ingin melihat nilai dia, korelasi dia terhadap nilai total, ya. Nah, sekarang teman-teman lihat nih di sini ya. Ini ada pulpen nih ya, ada nih, bisa coret-coret di sini ternyata. Nah, coba teman-teman nih, ini ya kan, nol kan juga kan, tuh, nol kan, signifikan ya, signifikan, valid, valid, valid maksudnya, valid kan gitu kan. Nah, aduh, turun ininya. Nah, coba nih, yang Y10 ya signifikan, valid, valid, valid semua, valid semua, valid semua, oke? Valid, berarti nggak ada yang keluar. Pertanyaan 1 sampai 10 nggak ada yang keluar. Ya. Jadi kalau kayak gitu gimana, Bu? Ya sudah kan kamu udah share ke seluruh sampel. 100, ya sudah pakai aja semuanya. 1 sampai 10 dipakai. Kebanyakan, Bu. Nggak apa-apa. Apa kan yang itu bukan kamu. Nanti kan kalau regresi kan, yang itu kan ini ya, SPSS. Kan nanti kalau regresi kan nanti dijumlahin ya kan, tidak perlu kita breakdown satu-satu. Namun kalau menggunakan Smart PLS itu semuanya satu-satu akan dianalisis. Cuman kan, yang hitung bukan kita lagi, nggak manual lagi. Ya, validasi sudah dapet. Kemudian kita masuk ke reliabilitas. Kita nggak perlu balik ke data, kita bisa langsung di output ini, kita klik eh, scale, reliability analysis, ya, gitu kan. Teman-teman lakukan semuanya, Ctrl O, Ctrl O, sampai ini ya, yang total nggak usah, kan gitu kan. Statistiknya teman-teman ya, scale if item deleted, inter itemnya nggak usah juga nggak apa-apa. Ya. Continue, terus kemudian teman-teman, oke. Nah, teman-teman sudah lihat output tidak? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Reliability analisisnya berapa, teman-teman? Berapa? Halo? 9,4. Hmm?
954 ya, Bu. 0,95. Nah, ini ada titik di depannya ya. Nah, yang titik di depan itu tidak menulis angka dia kalau di SPSS ya. Berarti Nilainya 0, iya 0, 0,954 ya, Bu. ya. Berarti lebih besar daripada 0,7. 7. Berarti reliable ya, andal ya, konsisten ya. Nah, nah, sekarang kita lihat kalau ini dikeluarin salah satu nilainya ini bagaimana? Nih, bisa kita lihat di alpha Cronbach if item deleted. Semuanya masih tinggi, ya kan teman-teman? Di atas 0,7, ya kan? 0,948 dan seterusnya. Artinya apa? Pertanyaan ini valid dan reliable, ya. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya sudah dipakai semuanya. Bu, kalau kebanyakan gimana? Silakan teman-teman kalau pengen buang, buang aja juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman kurangin. Misalnya teman-teman pengen, Bu, saya pengen 5. Kira-kira kalau 5 bagaimana ya? Kita coba aja cek ya. Kita kalau 5, kita masukkan ke, ini kita coba-coba aja, kita hilangkan pertanyaan 6 sampai pertanyaan 10. Apakah masih relevant? Ya, kita coba. Nah, masih relevant ya teman-teman ya. 5 saja ya. Ya nggak? Mas. Ah, ah. Mau 4? Coba kita lihat 4. Mau 4 gimana? Sekarang Tuangin aja 4 tuh. Masih ya? Masih cakep ya? Nah, kan gitu. 4 aja juga cakep. Nah, sekarang kira-kira apa sih teman-teman yang membuat, coba, nih saya udah balik ke data. Teman-teman udah lihat data belum? Belum ya? Nih, saya udah di data. Udah? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira apa teman-teman ini saya memang sengaja saya bikin pertanyaan yang cakep hasilnya, gitu ya. Saya udah otak-atik, hasilnya pasti harus bagus. Apa yang membuat kuesioner kamu tuh menjadi valid dan reliable? Nih, jawabannya di sini. Nih, jawabannya adalah bervariasi. Jawabannya. Kadang kan kamu ketemu kuesioner semuanya menuju ke sangat setuju, ya nggak? 5 semuanya nggak? Ya kan? Pertanyaannya bagus-bagus semua. Pasti menuju digiring ke arah sangat setuju atau setuju. Betul? Nah, itu akan jelek tuh pasti. Nggak valid dan nggak reliable. Makanya pertanyaan itu sifatnya, bikin pertanyaan itu sifatnya jangan yang ya pasti dijawab bagaimana gitu. Maksudnya yang jangan, maksudnya gini, pasti ada pertanyaan yang digiring ke situ. Tapi jangan semuanya. Jadi buat pertanyaan yang apa namanya, istilahnya akan berbeda-beda gitu nilainya antar satu respon dengan respon yang lain. Tapi nggak bisa, Bu, indikatornya memang seperti ini. Oke, ada lagi cara yang lain. Cara lainnya adalah kamu membuat pernyataan negatif. Ngerti kan? Misalnya, eh, saya apa kinerja kinerja karyawan eh, s- karyawan saya karyawan saya rajin masuk, apa karyawan saya disiplin dengan masuk on time kan gitu, ya kan? Kan itu kan akan cenderung orang menjawab sangat setuju kan. Kalau kita kan ibaratnya sebagai karyawan kan gitu kan. Nah, ngakalinya adalah dengan kalimat negatif gitu. Gimana kalimat negatif dinegatifkan gitu. Jadi karyawan saya tidak disiplin karena sering terlambat masuk kan gitu. Boleh dibikin seperti itu teman-teman. Berarti nanti teman-teman akan lebih menjawab kemana? Sangat tidak setuju kan? Pasti kan gitu ya? Ya nggak? Nah itu ngakalinnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya membuat tuh kalimatnya selalu positif gitu, nanti akan tidak valid. Gitu. Sementara ini saya kasih contoh itu aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Coba kita lagi yang lain ya. Kita coba yang lain ya teman-teman ya. Bingung ya? Mau tanya? Kita coba lagi ya. Sudah? Sudah lihat? Sudah lihat Word? Sudah. Sudah. Sudah, Coba Bu. kita balik ya. Oke. Siapa teman-teman yang STM? Nah, ini nih.
Ini contoh penelitian STM nih. Nah, ini yang X2, ini kepuasan terhadap gaji, teman-teman. X1 ya. Kepuasan terhadap gaji dia punya 1, 2, 3 sampai 10 indikator. Nah, nih pertanyaannya, apakah gaji yang diterima sesuai dengan beban? Eh, jadi pertanyaannya adalah gaji yang diterima sesuai dengan beban yang dilakukan. Gaji yang diterima dianggap adil dan dibandingkan dengan rekan kerja. Nah, ini kan juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa digiring ke jawaban yang sangat setuju atau sangat tidak setuju kan. Ini bisa random. Nah, ini pertanyaan yang bagus begitu, teman-teman. Tapi pertanyaan teman-teman gini, apakah Anda saya senang sekali mendapatkan gaji yang tinggi. Itu kan jawaban yang pertanyaan yang aneh gitu kan. Saya sering saya senang sekali jika eh, saya senang sekali jika atasan saya menghargai saya. Itu kan pertanyaan yang aneh gitu. Ngapain di pertanyaan kayak gitu? Tapi pertanyaan yang seperti ini nih, ini benar, ini akan random. Ya, gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja yang dilakukan kayak gimana? Oh, ternyata enggak, ya kan? Gaji saya enggak sesuai dengan beban kerja saya. Beban kerja saya berat banget, tapi gaji saya kecil kan gitu. Atau ada yang menganggap, sesuai deh gitu. Atau yang menganggap, oh gaji saya, beban kerja saya kecil tapi gaji saya gede kan. Itu nggak apa-apa kan. Nah, jadi bervariasi. Nah, itu yang benar. Pertanyaan yang benar seperti itu, teman-teman. Coba aku lihat dulu nih. Aku mau lihat dulu yang di chat nih. Ada pertanyaan nggak nih? Jangan-jangan ada pertanyaan nggak ada. Nggak ada. Ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada pertanyaan ya. Oke, nah. Nih, keadilan dalam pembayaran gaji. Bikin pertanyaan, gaji yang terima dianggap adil dibandingkan dengan rekan kerja. Sangat setuju, setuju, tidak ragu-ragu, netral, atau tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini kan bervariasi, teman-teman. Pertanyaan begini, gitu. Makanya kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini pasti akan valid. Tapi pertanyaan teman-teman kayak, apakah Anda setuju dengan jika gaji itu diterima secara adil? Ya iyalah jawabannya pasti setuju. Ya itu. Saya sering melihat itu pertanyaan kayak gitu tuh. Kok dibiarin aja gitu. Dan dia selalu valid gitu. Aduh. Saya tuh pengen ngeliat itu raw datanya kayak gimana. Karena saya tuh pengalaman gitu. Ngolah data tuh saya pengalaman gitu. Dari pertanyaannya begini kok tiba-tiba bisa valid gitu. Ya cuman kan ya wes lah gitu. Ya wes lah ini kan mungkin kesempatan dalam belajar gitu. Cuman kalau saya tuh sudah ngerti mana ini ada manipulasi terhadap olah data atau tidak gitu. Nggak bisa ditipu kalau saya itu. Pertanyaan-pertanyaan. Makanya yang bimbingan saya itu ya saya akan coba benar-benar ya untuk kuesionernya nanti nggak boleh yang itu, yang digiring terhadap satu jawaban tertentu gitu teman-teman. Ini kalau gini kan enggak ini. Apakah gaji yang diterima sesuai dengan harapan karyawan itu bebas saja kan? Gaji dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja yang baik. Ya, itu bebas saja. Walaupun memang kadang ada yang digiring, tapi dari 1 sampai 10 nggak semuanya digiring gitu loh teman-teman. Nah ini pasti akan nggak ada masalah dengan validasi dan reliabilitas. Bahkan validasinya kalau mau di reliabilitas itu mau dibikin sedikit, udah Bu, saya cukup 4 indikator, 4 aja itemnya. Tadi kan udah dicek ternyata valid ya, valid, reliable kan? Nah kan gitu. Sekarang kita coba nih ya, kita coba yang terakhir nih. Kalau nggak ada pertanyaan, biar kita masuk ke bab baru. Kita coba yang ini ya. Kita coba. Jadi teman-teman silakan dari sekarang tolong diinstal tuh itunya. Install SPSS-nya teman-teman ya. Udah, udah lihat SPSS. Udah? Udah, Bu. Oke. Klik kanan, kemudian paste with variable names, itu kan. Nah ini ya, udah aku biarin aja lah gitu kan. Nah biarin aja. Udah ya, ini sudah saya masukin. Tinggal kita lakukan apa teman-teman? Masih ingat nggak? Kita compute ya, kita transform, compute variable, kita ganti yet x total ya. X total. Nah, kita delete, kita tunggu jumlah, shift plus ya. Shift plus
Shift plus ya. Terus kita jumlah. Atau boleh tanda plus di sini juga boleh. Nih, ambil tanda sini juga boleh. Nah, belakang ini juga boleh ya. Oke, nah tuh. Tuh teman-teman X total ya, ini sudah ya. Teman-teman sudah lihat data ya? Data view ya? Ini data view ya, ini data view. Udah lihat. Data view. Halo, direspon. Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, Bu. Data view, Udah, udah. Bu. Kita mulai Udah, ya, Bu. analyze, Baik, Bu. correlate, kemudian bivariate. Udah ya, kita keluarin gitu kan. Kita masukin yang tadi, kita masukin ke dalam ini X total tuh. Gitu ya. Oke, gampang kan? Person, langsung aja semuanya masukin itemnya dengan total. Kita okein. Nah, tuh. Bagus semua kan tuh? Bagus semua kan? Oh, udah output belum? Belum lihat output ya? Nih outputnya nih. Hmm, outputnya belum. Outputnya teman-teman nih. Udah lihat outputnya? Nah, oke. Sudah? Nih outputnya nih. Ini X11 ya. Semuanya valid ya teman-teman nih. Valid, 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 valid. Valid semua teman-teman. Ya, gitu. Sekarang bagaimana uji reliabilitasnya? Kita analyze, kita lakukan scale reliability, ya. Kemudian kita keluarin, kita masukin semuanya tanpa total ya. Tuh, kita oke ya. Nah, teman-teman lihat Cronbach alfanya berapa? Coba dibaca Cronbach alfanya berapa teman-teman? 0,936 ya, Bu. Reliable tidak? 936, Bu. Reliable? Bu. Reliable. Reliable. Coba dicek kalau dengan ini satu-satunya semua di atas 0, 0,7. ya. 0,9. Artinya apa? Pertanyaan itu indikatornya adalah valid dan reliable. Reliable. Berarti bisa kita pakai. Izin, Bu. Ya boleh. Monggo. Jadi kita bisa menilai apakah pertanyaannya reliable atau tidak itu berarti setelah kuesionernya dijawab. Kuesionernya diisi, ya. Iya, Mas Dedi. Jadi kalau misalkan kita menganggap pertanyaan kita sudah oke, kemudian kita sebar kuesionernya, ternyata jawabannya itu homogen. Jadi Mm-mm. seperti saya saja kalau ada Iya, pertanyaan-pertanyaan itu saya selalu menjawab, alah sudahlah semuanya ya, sangat setuju semuanya. ya, Misalkan semua orang menjawab begitu, akhirnya kan ya. pertanyaan kita dianggap tidak valid. Iya, betul. Bagaimana pastinya, Bu? Iya, itu berarti pertanyaannya dibenerin. Pertanyaan dari pertanyaannya kamu tuh dibenerin. Kita ulang lagi Ya, berarti, kalau Bu. kalau itu ya sudah dilakukan ya. Kalau sudah dilakukan ya gimana ya? Makanya dari awal kan ini kan teman-teman kan baru memulai ya gitu kan. Kalau kalau mahasiswa saya baru mulai nih, udah bikin ini. Jadi kalau bagi yang baru mulai atau baru sedikit, kalau pertanyaan itu digiring ke jawaban yang memang sudah tahu, kayak seperti tadi, ya. Saya suka, saya bahagia jika atasan saya menghargai saya. Itu jawabannya pasti apa? Sangat setuju toh. Masa pertanyaan gitu ditanyakan kan gitu. Saya saya menghargai waktu. Saya apa namanya? Saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kan kadang ada itu pertanyaan-pertanyaan aneh gitu. Saya apa saya ingin saya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu kan pertanyaan itu kan orang ngeliat, kayak gini mah setipe semua, udah tutup mata selesai, 1 menit selesai, kan gitu. Maka pertanyaan itu seperti tadi, Mas Dedi, disusun seperti tadi nih, yang tadi saya bilang nih. Ini, buat seperti ini pertanyaannya. Jadi jangan digiring terhadap satu pertanyaan jawaban khusus. Sudah lihat sudah lihat Word? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. bikin pernyataan yang tidak membuat orang menggiring kepada suatu opini tertentu. Ya.
Ini contohnya kenyamanan fisik gitu kan. Nah, kamu bisa bikin pertanyaan. Kondisi fisik lingkungan kerja seperti pencahayaan, ventilasi, suhu, dan kebersihan sudah nyaman. Nah, itu kan berarti kan tidak digiring terhadap satu ini kan? Nah, jangan lingkungan kerja dah. Yang tadi aja deh. Yang variabelnya orang SDM. Nah, ini. Ya kan? Gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Ya kan bisa menjawab random kan kalau itu kan. Kemungkinan orang akan menjawab random kan. Ya nggak? Kecuali kalau misalnya itu yang nyebar kuesionernya bosnya kan gitu kan. Ngeri kan. Tapi kalau yang nyebar kuesionernya temennya, orang akan jawab jujur tuh. Terus gaji yang diterima dianggap adil dibandingkan dengan rekan kerja tuh. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak digiring terhadap satu pertanyaan. Gitu Mas Dedi. Jadi memang masalah akar permasalahan dari kamu membuat pertanyaannya itu. Nah, sebenarnya kan sebenarnya gampang Mas Dedi. Kamu coba contek ya penelitian-penelitian atau judul apa artikel-artikel eh, yang sudah ada. Nah, kamu contek kuesionernya kayak apa? Kamu bisa comot sana sini. Kalau pertanyaan itu bagus, bisa ambil. Makanya penting bagi saya untuk mengumpulkan penelitian terdahulu. Itu bagi saya udah syarat utama. Makanya kemarin kita latihannya pakai matrik kan. Matrik itu silakan teman-teman nanti gunakan untuk skripsi teman-teman. Teman-teman udah punya modal tuh untuk nanti bisa mengembangkan bab 1, 2, dan 3 dari matrik kemarin. Gitu. Tuh, Dedi, terjawab tidak, Ded? Ya, Bu. Iya. Jadi dari situnya, dari apa namanya, dari pertanyaan kamu. Nah, gimana Bu kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, itu yang itu semuanya 5 5 5 5 gitu ya, Det? Biasanya saya kalau jawab kuesioner seperti itu. Iya. Karena kan pertanyaannya bisa ditebak kan ke arah mana ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dibuat seperti ini kan biasanya kita enggak. Misalnya kayak kuesioner tentang apa namanya? eh Kinerja mengajar dosen ya kan. Ini kan setiap akhir tahun ya, ada ya, gitu. Ya, ya silakan kalau kamu misalnya ngasih 5 5 senang ya dosennya ya gitu kan. Tapi eh kalau yang memang ini responden yang benar-benar ingin untuk istilahnya dia itu memberikan apresiasi lah ibaratnya gitu ataupun memberikan feedback dia kan akan benar-benar gitu. Nah, itulah memang kecenderungan responden di Indonesia sih, Mas. Itu nggak menghargai yang namanya penelitian atau riset. Ya, saya pun juga kadang kalau dipaksa ini buru-buru juga kadang iya juga sih. Apalagi kalau pertanyaannya sampai 100, aduh. Apa yang perlu dilakukan? Ulang. Ulang, resampling ulang. Jumlahnya yang tadi mungkin mungkin ini apa namanya? Tadi banyak gitu kan. Sebenarnya untuk syarat untuk regresi linear berganda itu 50 juga bisa sih sebenarnya. 50 itu sudah masuk dalam kategori data banyak ya, gitu. Coba lagi, coba lagi gitu. Udah ya, udah kamu teliti ya kamu ya? Udah ngambil data ya, Dep? Udah skripsi ya kamu ya? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Ya udah nanti kalau mau skripsi itu pertanyaannya itu. Hmm. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau sudah saya mau lanjutkan ke materi lain. Sudah? Mau bertanya lagi? Iya. Baik teman-teman, kayaknya kalau nggak ada, oh sudah. Lanjut ya, oke lanjut ya. Aku capek, ngantuk. Aku dari pagi loh. Ini ada saksi-saksi hidup di sini nih, yang tadi pagi saya kita bimbingan ya. Oke, sebentar. Itu kira yang kedua, kita teknik analisis data ya. Sebentar yang mana berikutnya.
Teknik analisis data. Ini kayaknya. Oke. Bentar ya. Sini aja deh. Bentuknya PPT kan. Bentuknya Word ya. Kemarin bentuknya kan Word ya. Oke. Ya teman-teman nih. Nah. Eh, Bentar ya teman-teman. Gimana ya tadi tuh? Capek juga ya. Capek banget ini saya dari pagi. Wait sebentar ini. Validasi teknik analisis data. Oh ini dia. Alhamdulillah. Sudah kelihatan Word-nya? Udah, Bu. Udah, oke. Sudah, Bu. Udah, Bu. Saya ini dulu. Jadi biar pisah